Pemirsa, tidak banyak lembaga dakwah atau ormas Islam di tanah air yang memiliki media dakwah yang serius dan mumpuni seperti Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA ini. Yayasan dakwah yang berpusat di Solo ini memiliki media televisi yang sudah standar broadcast atau sudah sekelas dengan televisi swasta nasional. Selain alat-alat broadcastnya sudah modern, MTA TV juga memiliki studio siaran yang sangat mewah, tentu dengan kru atau tenaga produksi dan siaran yang sudah profesional. Sebelumnya ada MTA TV karena media MTA TV ada karena semula ada sejarah dari MTA FM dulu. MTA FM ya. Dan sedikit kilas balik. Jadi waktu itu saya bukan warga ngaji MTA semula, ya. Kemudian tahun 2007 saya dikenalkan dengan teman saya yang kebetulan sebagai teknisi yang ada di sini. Kemudian bahkan beliau sebenarnya bukan muslim begitu, bukan muslim. Dan kemudian setelah melalui perjuangan yang sangat keras karena waktu itu perjuangan warga-warganya maksudnya. Keinginan warganya untuk mendapatkan satu pengajian itu bisa terdengar kemana-mana, itu yang justru memperjuangkan beliau-beliau itu untuk adanya MTA FM waktu itu. Dan akhirnya ada gitu. Meskipun dulunya sebelum itu ada di radio HT Pak, dipancarkan via HT. Iya, pengajian itu via HT. Kemudian HT itu dari HT gitu. HT ya Mas ya. HT. Di sini ada Satgas Bankom itu memancarkan via HT. Itu. Tahun berapa? 2007 bahkan sebelumnya itu. Bahkan sebelumnya 2006. Saya belum ada di sini. Dan sepertinya sampai sekarang masih ada. Tim HT masih ada Bankom. Masih ada tim HT. Ya, HT. Kita ada Satgas Bankom, Bantuan Komunikasi itu memancarkan pengajian kita juga via HT gitu. Tuh. Kemudian di tahun itu semua hal terkait dengan legalisasi media itu kita lakukan karena merasakan bahwa manfaat media ini luar biasa gitu. Karena di Solo sudah tidak ada kanal untuk LPS, lembaga penyiaran swasta, maka LPK pun saat itu kita terima, kita jalankan, kita mohonkan komunitas begitu. Dan berikutnya di tahun yang sama juga kita mohonkan perizinannya di KPID, kita mendapatkan kanal di Sragen. Jadi Persada FM itu di Sragen, MTA FM komunitas di Solo ini. Inilah fakta yang tidak banyak diperhatikan orang. Mengapa? Umumnya lembaga dakwah jarang sekali yang memikirkan perlunya media untuk menyebarluaskan dakwah-dakwahnya itu. Biasanya dakwah hanya ala kadarnya atau dengan mengandalkan tatap muka dengan jumlah anggota yang sangat terbatas sehingga dampaknya pun juga terbatas. Bukan karena mereka tidak adanya kesadaran atau minimnya SDM, tetapi karena mereka tidak adanya dana besar untuk membeli alat-alat mahal yang dibutuhkan seperti yang dilakukan MTA. MTA telah serius untuk membangun media TV dan radio yang sengaja digunakan untuk menyebarluaskan dakwahnya selama ini. MTA memiliki studio broadcast yang sudah standar dan mumpuni. MTA juga mampu menunjukkan kemampuannya dengan membangun media profesional. Dakwahnya akan lebih dikenal masyarakat secara luas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari MTA TV ya. Jadi MTA TV merupakan TV dakwah ya. Di tengah-tengah kerasnya persaingan ini kami berusaha tetap menjaga idealisme pertelevisian kami ya sebagai TV dakwah, kemudian juga sebagai TV edukasi. Kemudian selain edukasi kita juga informasi begitu. Kemudian kita juga mempunyai beberapa program unggulan ya, itu karena TV dakwah ada pengajian ya, pengajian akad pagi seperti itu. Kemudian itu diselenggarakan tiap akad. Kemudian kalau pagi tiap pagi ada acara Fajar Hidayah
ya itu juga kajian itu. Terus kemudian ada tasin seperti itu, tasin itu konten-konten yang terkait dengan dakwah. Selain itu juga kita ada konten-konten nasionalisme ya, tentu ya, ada TKP ya yang diisi oleh bapak-bapak polisi, kemudian bela negara ya, bela negara diisi oleh bapak-bapak dari TNI seperti itu. Selain itu juga kami ada program-program ibu-ibu ini ya, ibu-ibu itu ada saatnya wanita bicara itu, terus kemudian yang tata boga juga ada seperti itu, ibu-ibu ada, anak-anak, kemudian anak-anak juga ada ya, ada TKku ada, kemudian untuk dunia pendidikan ada ya, namanya prestasi ada, kemudian juga ada BIM ya, berbagi ilmu manfaat gitu. Jadi itu tidak melulu dakwah saja ya, tidak hanya melulu dakwah, artinya semua segmen itu insya Allah ada di sini. Oke. Sebagai bukti bahwa jamaah pengajian ini serius membangun media dakwahnya, MTA juga memiliki gedung khusus untuk televisi di Semanggi, Solo. Gedung 2 lantai itu digunakan untuk studio produksi dan siaran. Bahkan ruang studionya dibuat khusus satu ruangan yang dibagi menjadi 5 studio yang berbeda. Ada studio siaran berita, ada studio dialog agama, ada studio dialog keluarga, ada studio green screen, dan studio umum. Alat-alat kamera dan lightingnya juga sudah standar televisi siaran berita. Bahkan ada kamera dengan belalai panjang untuk pengambilan top angle dan lain-lain. Kalau untuk dakwahnya sendiri, kontennya fokusnya dalam bentuk apa caranya? Ya baik. Kajian Ahad pagi itu? Ya metode-metode dakwah kami itu ya diantaranya akad pagi itu ya, akad pagi itu kan yang menyelenggarakan memang dari yayasan. Yayasan mengadakan pengajian pada hari akad, kemudian kita siarkan ya, kita siarkan langsung maupun tunda ya, langsung maupun tunda. Yang diisi almarhum Ustadz Ahmad Sukina ya, setiap akad pagi itu memang ya. diisi oleh almarhum Al-Ustadz Dr. Ahmad Sukina. Itu yang paling digemari oleh jamaah pemirsa MTA ya. Yang digemari oleh jamaah ya. Sebelum pandemi ini ya. Sebelum pandemi ini ya. Ini ya innalillah tadi Al-Ustadz Dr. Ahmad Sukina telah wafat itu, dan alhamdulillah juga digantikan oleh Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah ya. Insya Allah nanti akan, kemarin hari akad kemarin juga sudah berlangsung akad pagi, sudah mengisi secara online karena kita juga belum diperbolehkan untuk mengaji secara di MTA TV juga, di MTA Pusat, kemudian disiarkan melalui MTA TV dan Radio Persada FM. Oke, mungkin kelak kalau sudah dibuka lagi pengajian tatap muka yang juga akan diisi oleh Ustadz Nur Khalid ya? Ya tentu, jadi nanti ketika pandemi sudah berakhir, insya Allah kita pengajian yang biasa diselenggarakan di yayasan, diselenggarakan di gedung Majelis Tafsir Al-Quran akan kita buka kembali secara umum. Oke. Meski televisi dakwah, konten MTA atau isi MTA TV juga diselingi acara umum. Ada berita atau news, ada dialog-dialog perempuan dan keluarga, ada serial komedi mirip OVJ, ada belajar membaca Al-Quran, ada reportase, ada konten nasionalisme yang diasuh oleh TNI dan Polri. Dan yang paling favorit adalah menyiarkan secara langsung pengajian MTA setiap Ahad pagi atau yang disingkat Jihad Pagi. Pengajian akbar menyampaikan isi Al-Quran dan hadis itu yang selalu diisi almarhum Al-Ustadz Ahmad Sukina ini selalu dihadiri ribuan orang yang bertempat di kantor pusat MTA di Jalan Ronggo Warsito, Solo, Jawa Tengah. Kajian inilah yang disebarluaskan MTA TV secara live atau tunda ke seluruh dunia melalui jaringan satelit. Saluran MTA ini sementara kan pakai satelit ya. Iya. Jadi itu sebagai upaya supaya jamaah MTA di seluruh Indonesia bahkan mungkin di luar negeri bisa akses pengajian itu ya. Iya betul. Jadi saluran kanal yang disiarkan oleh TV kita itu ada terestrial ya, TV analog saat ini yang kita sudah mau berusaha ke TV digital. Kemudian ada satelit yang bisa diakses di seluruh dunia. Itu kemudian di YouTube ya, di YouTube juga 24 jam, kemudian di Facebook juga ada,
Terus kemudian streaming juga ada. Oke. Siarannya selama ini berapa jam? MTA TV? Alhamdulillah kita sudah 24 jam 24 per jam, 7 ya, per 7 hari. 24 jam per 7 hari siaran terus. Non-stop sudah seperti Non-stop, ya. TV Seperti TV nasional, nasional, swasta ya. nasional yang lain ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Nova, bahwa timnya MTA TV ini kan juga jamaah pengajian ya. Ya. Itu dari mana dulu bisa belajar mengelola televisi seprofesional ini tuh? Ya, tentu ya. Jadi TV MTA ini juga dikelola oleh warga-warga MTA sendiri ya, dari berbagai kalangan pendidikan ya. Itu yang mana sebenarnya masing-masing belum tentu dia dari broadcast ya, belum tentu. Tapi memang kita pernah menyekolahkan ya ke MMC begitu, terus kemudian juga kita studi banding ke TV-TV nasional begitu, terus kemudian kita juga mendatangkan mentor-mentor yang mengerti, yang memahami, yang bisa menjelaskan, menerangkan tentang broadcast. Gitu. Oke, Mas Noval, ini MTA TV ini kan sudah tidak ada bedanya dengan televisi nasional ya, baik kontennya, kualitas liputannya, terus video-videonya dan segala macam. Tentu kan TV ini mungkin tidak berbiaya besar. Nah, selama ini MTA masih bisa berjalan sampai hari ini tuh biayanya dari mana itu? Ya, biaya dari Allah ya. Biaya dari Allah tentu ya. Itu ya secara lahiriah jelas ya, dari iklan juga ada, iklan itu masuk, walaupun iklan sangat selektif sekali karena TV yang dakwah masuk, ya, karena kita TV dakwah sebenarnya iklan-iklan yang mau masuk banyak itu pun kita filter ya, mana yang masih sesuai dengan konten-konten dakwah kita itu. Terus kemudian juga ada juga infak-infak dari warga, dari pemirsa itu yang secara tiba-tiba memberikan ya infaknya kepada kita untuk keberlangsungan dakwah ini. Oke, sehingga sampai hari ini masih bisa siaran Ya, dengan kualitas yang semakin masih bisa siaran bagus terus. ya. Terima kasih, Mas Noval. Inilah yang membuat dakwah MTA mudah tersebar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak saja di tanah air tetapi juga ke seluruh belahan dunia. Karena Al-Ustadz Ahmad Sukina sudah wafat pada tanggal 25 Februari lalu, kajian Jad pagi ini ke depan akan diisi oleh Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum sebagai pengganti dan ketua MTA yang baru. Tentu jika pandemi sudah berakhir. Di utama MTA TV ini ada 5 stage ya, yang biasa dipakai untuk memproduksi acara yang ada di indoor di studio. Yang pertama ini untuk berita. Ini biasa untuk baca berita, mulai dari kata Nusantara, juga kilas info terpilih. Juga beberapa mata acara ada di sini. Contohnya Bela Negara ada di sini juga, TKP ada di sini, Kota Kita juga ada bisa di sini. Begitu. Kemudian stage berikutnya yang ada di sini ini biasa digunakan untuk acara keagamaan pagi hari. Setelah subuh itu ada acara yang pagi-pagi yang bernama Fajar Hidayah di sini. Kemudian acara untuk sore hari, acara keagamaan lain kayak hari Senin sore jam 16 itu risalah tafsir, terus jam 16 di hari Selasa itu risalah hadis, yang Rebo itu risalah mudzakarah, yang hari Kamis meniti jalan dakwah dan seputar haji. Tapi yang seputar haji sama meniti jalan dakwah ada di stage lain gitu. Kemudian stage berikutnya di sini ini mendeskripsikan outdoor ya, di teras begitu. Ini acaranya ada biasanya dipakai untuk acara SARS, juga acara SWB ada di sini, kemudian acara Mitra Tani juga ada di sini juga, dan beberapa acara yang memang diarahkan dengan konsep yang ada di teras begitu. Kemudian ada lagi di sini green screen yang biasa dipakai untuk menggunakan background yang berbeda-beda. Di sini mulai dari acara tahsin ada di sini, kemudian acara Gareng Mudeng, OVJ-nya MTA TV ada di sini juga. Wedangan juga ada di sini. Kemudian beberapa acara yang meniti jalan dakwah juga gitu. Atau klien-klien ingin siaran yang menggunakan background sudah dimiliki. Nah, ini tersalurkan lewat teknologi green screen ini. Kemudian yang indoor, yang di ruang tamu itu ibaratnya,
deskripsi situasi lokasinya di sini. Ini biasa dipakai untuk beberapa acara, contohnya seputar haji ada di sini juga. Kemudian acara prestasi juga gitu, dunia pendidikan juga seperti itu, acara hikmah juga ada di sini, dan beberapa acara yang lain juga. Nah, ini yang produksi yang di indoor, di studio. Sisanya sekian persen di outdoor, jadi produksi keluar. Yang lebih hebat lagi, MTA tidak hanya memiliki televisi. Yayasan dakwah yang didirikan pada tahun 1972 di Solo ini juga memiliki stasiun radio. Namanya Radio MTA FM dan Radio Persada FM. Melalui radio ini, pengajian akbar setiap Ahad pagi juga disiarkan ke seluruh Nusantara. Jika siaran televisi harus ditangkap dengan jaringan satelit dan parabola, melalui radio ini masyarakat bisa mendengarkan ceramah MTA hanya dengan pesawat radio yang murah sekalipun. Bisa mendengarkan sambil bekerja di sawah, sambil tiduran di rumah, sambil mengemudi, dan lain-lain. Belum lagi siaran-siaran radio itu juga dirilai oleh radio-radio MTA yang ada di beberapa kota di Indonesia, menjadikan dakwah MTA semakin efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Orang-orang yang penasaran mendengarkan radio atau ingin bertanya langsung dengan isi kajian yang disampaikan oleh almarhum Al-Ustadz Ahmad Sukina, mereka lalu datang langsung ke pengajian MTA di Solo. Mereka datang tidak saja dari Pulau Jawa tetapi juga dari luar Jawa. Mereka rela naik pesawat dan sewa hotel bersama keluarga untuk mengikuti kajian MTA ini. Yang lebih hebat lagi, televisi dan radio yang dimiliki MTA ini tidak dihidupi dari pendapatan iklan seperti TV pada umumnya, tetapi dibiayai oleh infak masyarakat yang merasa butuh dakwah yang disampaikan oleh MTA. Jikapun menerima iklan, akan disaring terlebih dahulu apakah isi iklan tersebut negatif atau positif untuk kepentingan dakwah Islam. Selamat dan sukses ya buat MTA. Semoga dakwahnya menggaung ke seluruh Nusantara dan belahan dunia, menuntun umat kepada akhlak Quran dan hadis, selamat dunia dan akhirat. Amin. Rahmat Widi, Wijayanti, Muhammad Yasin, Bejan Sahidan, Jateng Pos TV melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.